Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang itu, matahari menyengat terik di jalur Pantura. Deru mesin truk besar satu persatu melintas, membawa muatan berat dari pelabuhan menuju kota-kota besar. Di antara deretan kendaraan raksasa itu, sebuah truk kontainer berwarna biru dengan tulisan besar Siba Surya melaju mantap. Di balik kemudi truk itu, bukan pria berotot seperti kebanyakan sopir, melainkan seorang gadis muda bernama Alia. Usianya baru 23 tahun, namun ia sudah terbiasa dengan kerasnya jalanan. Sejak ayahnya yang juga sopir truk sakit, Alia terpaksa menggantikan untuk mencari nafkah. Tangannya cekatan memegang setir, matanya tajam mengawasi jalur, tidak kalah dengan sopir senior. Namun, di tikungan sebuah pos jalanan kecil yang sepi, laju truk Alia tiba-tiba dihentikan oleh seorang polisi berseragam. Polisi itu tidak terlihat sedang menjalankan tugas resmi, melainkan santai dengan kacamata hitam menempel di wajah. Sambil melambaikan tangan, ia menyuruh Alia menepi. Dengan berat hati, Alia menurunkan kecepatan dan menghentikan truk di pinggir jalan. Dari kaca jendela, ia menatap polisi itu dengan tatapan waspada. Polisi tersebut mendekat dengan senyum sinis, lalu mengetuk pintu kabin. "Turun sebentar, Neng," ucapnya dengan nada arogan. Alia membuka pintu, melompat turun, dan berdiri tegak. "Ada apa, Pak?" "Saya bawa surat-surat lengkap." Polisi itu terkekeh. "Lengkap sih lengkap, tapi kalau mau jalan lancar, biasanya ada uang rokok. Apalagi bawa truk besar begini, kan muatannya pasti mahal. Masa nggak bisa nyisihin sedikit buat saya?" Alia langsung merasa darahnya mendidih. Ia tahu betul modus polisi nakal macam ini, yang sering memanfaatkan jalanan sepi untuk memalak sopir truk. Tapi polisi itu salah besar jika mengira Alia akan tunduk begitu saja. Dengan suara tegas, Alia menjawab, "Maaf, Pak. Saya kerja cari uang halal. Gak ada namanya uang rokok buat pungli. Kalau Bapak memang mau periksa, silakan cek surat-surat saya." Wajah sang polisi berubah masam. Ia tidak menyangka gadis muda di depannya berani menolak. Tatapan matanya yang tadi meremehkan berubah menjadi penuh emosi. Ia melangkah lebih dekat, seakan ingin menekan Alia, dan saat itulah awal dari sebuah insiden besar yang akan membuat banyak orang terkejut. Dimulai, mau saya lanjutkan ke memuncak polisi itu semakin mendekat. Wajahnya kini tampak geram. Ia menurunkan kacamata hitamnya, memperlihatkan sorot mata tajam yang penuh amarah. Dengan suara kasar, ia berkata, "Kamu jangan sok berani ya. Saya yang punya wewenang di jalan ini. Kalau saya mau, truk kamu bisa saya tahan di sini berhari-hari. Mau bawa surat lengkap pun percuma kalau saya sudah bilang bermasalah." Alia mendengus, mencoba tetap tenang. Tapi ia tidak bisa menahan kejengkelannya. "Pak, jangan seenaknya. Saya cuma sopir yang kerja cari makan. Kalau Bapak mau main paksa, silakan catat pelanggaran saya dengan jelas. Jangan asal minta uang begitu." Polisi itu makin tersinggung. Ia merasa harga dirinya diinjak oleh seorang gadis muda, apalagi cuma sopir truk. Dengan gerakan cepat, ia menarik lengan Alia kasar, membuatnya sedikit tersentak. Jangan kurang ajar sama saya, Neng," bentaknya. Beberapa sopir truk lain yang kebetulan ikut berhenti di sekitar pos mulai memperhatikan, tapi mereka memilih diam. Mereka sudah terlalu sering melihat kejadian seperti ini, dan biasanya mereka takut ikut campur. Namun, Alia berbeda. Ia tidak takut. Tarikan keras polisi itu justru membuatnya semakin marah.
Dengan cepat ia melepaskan pegangan tangan polisi dari lengannya. Suara langkah sepatunya menghentak keras di aspal ketika ia menatap tajam ke arah polisi itu. "Lepas tangan Bapak dari saya. Jangan kira saya nggak bisa melawan. Saya sopir truk, terbiasa menghadapi orang kasar di jalanan. Kalau Bapak pikir saya lemah karena saya perempuan, Bapak salah besar." Polisi itu tersenyum sinis, seolah menantang. Ia bahkan mendorong bahu Alia, mencoba mempermalukannya di depan sopir-sopir lain, dan saat itulah, batas kesabaran Alia benar-benar habis. Gadis sopir truk Shiba Surya itu bersiap membalas dengan cara yang tidak pernah disangka siapapun. "Mau saya lanjutkan ke itu?" Kaget, dorongan keras dari polisi itu membuat tubuh Alia sedikit mundur ke belakang. Beberapa sopir lain yang menyaksikan mulai berbisik-bisik, namun tetap tak ada yang berani mendekat. Semua hanya menunggu apa yang akan terjadi. Alia mengepalkan tangannya erat. Nafasnya naik turun, dadanya berdegup kencang. Ia mengingat ayahnya yang pernah berkata, "Kalau ada orang yang mencoba merendahkanmu di jalan, jangan takut. Ingat, kita kerja halal, jangan sampai diinjak seenaknya." Dengan satu gerakan cepat, Alia menepis tangan polisi itu yang hendak kembali meraih bahunya. Tangan kecilnya ternyata cukup kuat hingga membuat polisi itu terhuyung. "Jangan keterlaluan, Pak. Saya bukan sopir yang bisa dipala seenaknya," teriak Alia lantang. Polisi itu terkejut. Wajahnya berubah merah padam, antara malu dan marah. "Kurang ajar kau. Berani melawan aparat?" katanya sambil mencoba meninju Alia. Namun Alia yang sudah terbiasa dengan refleks jalanan segera menghindar. Tinju polisi itu hanya mengenai angin. Dalam sepersekian detik, Alia membalas dengan tendangan keras ke arah lutut polisi itu. "Arg!" Polisi itu menjerit, tubuhnya hampir jatuh tersungkur. Para sopir yang menonton mulai bersorak kecil. Sebagian bahkan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang gadis sopir truk berhasil membuat seorang polisi arogan oleng hanya dengan satu serangan. Alia tidak berhenti di situ. Ia maju selangkah, menatap tajam, lalu berkata dengan suara bergetar penuh amarah, "Bapak pikir seragam bisa jadi alasan untuk semena-mena? Saya kerja keras di jalanan ini, bukan untuk jadi korban pungli." Polisi itu masih meringis kesakitan, tapi matanya menunjukkan ia belum mau menyerah. Ia bangkit dengan wajah garang, siap membalas. Namun ia tidak tahu, perlawanan Alia baru saja dimulai. Polisi itu berdiri terhuyung, lututnya masih terasa sakit akibat tendangan Alia. Wajahnya merah padam bukan hanya karena nyeri, tetapi juga karena malu ditonton banyak orang. Ia tidak pernah menyangka seorang gadis sopir truk berani melawan hingga membuatnya hampir jatuh tersungkur. Dengan suara serak penuh emosi, ia menggeram, "Kurang ajar kau. Berani-beraninya bikin saya malu di depan orang banyak." Tanpa pikir panjang, polisi itu langsung melancarkan pukulan ke arah wajah Alia. Namun Alia yang sudah bersiap kembali bergerak lincah. Ia menunduk cepat, membuat tinju polisi itu kembali meleset. Duk! Tinjunya malah menghantam bodi truk Shiba Surya yang keras, membuat suaranya nyaring. Polisi itu meringis, tangannya terasa perih. Sopir-sopir lain yang menonton semakin berani bersuara. Ada yang berteriak, "Wai, Pak Polisi! Malu ah, masa kalah sama cewek?" Yang lain menambahkan, "Dia kerja halal, jangan dipalak, dong." Mendengar ejekan itu, polisi semakin kalap. Ia mencoba mendorong Alia dengan kasar, kali ini lebih kuat. Tubuh Alia terdorong mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Namun gadis itu segera menegakkan badan, matanya membara. "Cukup,
serunya keras. Dengan kecepatan yang mengejutkan, Alia melancarkan serangan balik. Tangannya melayang menghantam dada polisi itu. Tubuh sang polisi mundur terhuyung, dan sebelum sempat mengatur napas, Alia menendang betisnya sekali lagi. Polisi itu tidak bisa menahan, tubuhnya jatuh terhempas ke tanah berdebu. Kerumunan sopir truk yang menyaksikan bersorak heboh. Beberapa bahkan bertepuk tangan, tak percaya seorang gadis sopir truk bisa membuat polisi arogan itu babak belur hanya dalam hitungan menit. Namun, meski sudah jatuh, polisi itu belum menyerah. Ia berusaha bangkit dengan wajah penuh amarah, menatap Alia seperti singa yang terluka, dan Alia tahu, pertarungan mereka belum selesai. Mau saya lanjutkan ke bagian 5, saat polisi itu nekat mengeluarkan ancaman lebih berbahaya. Sementara Alia semakin berani menghadapi,